Namo Buddhaya. Halo Anda semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Anda semua, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang terima kasih atau berterima kasih. Di pertemuan yang sebelumnya kita bersama-sama telah mempelajari materi tentang tolong menolong atau tentang pertolongan, dan pada hari ini kita akan membahas materi tentang berterima kasih. Sebelum teacher masuk ke materi pembahasan kita pada hari ini, teacher akan bertanya kepada Ananda semua. Ya, pertanyaannya yang pertama, pernahkah Ananda menerima pertolongan dari orang lain? Tentu pernah ya. Yang kedua, pertolongan atau bantuan apa yang kamu pernah terima dari orang lain tersebut? Kemudian, apa yang kamu lakukan setelah menerima pertolongan dari orang lain tersebut? Apa? Berterima kasih. Oke Anda semua, sebelum teacher menjelaskan tentang terima kasih, ya, sekarang teacher ingin Anda semua menyaksikan sebuah kisah dongeng tentang singa dan burung pelatuk. Dan berikut adalah cerita atau kisahnya. Di sebuah hutan, hidup burung pelatuk yang baik hati. Ia berbulu indah dan tidak mau menyakiti makhluk lainnya. Oleh karena itu, ia merasa cukup hanya makan bunga, daun, dan buah-buahan. Suatu saat, burung pelatuk melihat seekor singa yang kesakitan karena sebatang tulang menyangkut di tenggorokannya. Burung pelatuk meminta singa untuk membuka mulutnya lebar-lebar, dan dengan sebatang kayu yang diletakkan berdiri di rahang singa, burung pelatuk dapat masuk dan mengeluarkan tulang dari tenggorokan singa. Pada suatu hari, burung pelatuk kelaparan dan kebetulan melihat singa sedang memakan daging rusa. Burung pelatuk memohon kepada singa agar diberi sedikit makanan, tetapi singa tidak memberinya dan bahkan mengusir burung pelatuk. Burung pelatuk pergi meninggalkan singa tersebut dan tidak menaruh dendam padanya. Tolonglah mereka yang membutuhkan tanpa berharap imbalan. Bersabarlah dalam menghadapi semua cobaan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Oke Ananda semua, setelah Ananda menyaksikan video cerita tentang kisah singa dan burung pelatuk, apa makna yang dapat Ananda ambil dari kisah tersebut? Kisah tersebut ini mencerminkan bahwa singa itu tidak mencerminkan sikap yang baik. Karena apa? Karena singa tidak menghargai bantuan dari burung pelatuk, dan singa tersebut tidak ada rasa terima kasih. Bahkan untuk mengucapkan terima kasih pun tidak mau. Ya, maka dari itu janganlah kita meniru singa, tetapi tirulah burung pelatuk. Kenapa? Karena burung pelatuk walaupun tidak diminta untuk menolong, tetapi burung pelatuk tetap memberikan pertolongan walaupun tahu bahwa hal itu adalah satu hal yang berbahaya atau dapat merugikan burung pelatuk. Oke, Anda semua, sekarang kita akan masuk ke materi tentang terima kasih atau berterima kasih. Anda semua, pada pertemuan yang sebelumnya di bab tentang tolong menolong atau pertolongan, teacher pernah menyampaikan
sebuah kata, yaitu ubakari dan katanyu kata wedi. Apa itu? Ubakari dan katanyu kata wedi seperti yang Buddha sabdakan, bahwasannya di dunia ini terdapat dua macam manusia yang sangat sulit untuk ditemukan. Yang pertama yaitu ubakari, adalah seseorang yang memberikan pertolongan sejati. Yang kedua adalah katanyu kata wedi. Apa itu? Seseorang yang menyadari pertolongan yang diberikan pada dirinya dan merasa berterima kasih. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang katanyu kata wedi, atau tentang berterima kasih, membalas jasa terhadap orang yang telah membantu atau menolong kita. Apa sih itu berterima kasih? Berterima kasih adalah wujud rasa syukur terhadap pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh orang lain. Berterima kasih itu juga dikatakan sebagai balas jasa atau membalas jasa kebajikan atau kebaikan. Karena ubakari yaitu memberikan pertolongan dan katanyu kata wedi atau berterima kasih atau membalas jasa atau tahu berterima kasih, ini adalah sifat yang mulia, sifat yang baik, maka kita harus menjadi orang yang tahu berterima kasih selain daripada kita menjadi orang yang penolong. Kenapa kita harus menjadi orang yang tahu berterima kasih? Ya karena itu tadi, kita menghargai pertolongan dari orang lain. Kita memberikan rasa nyaman terhadap orang lain. Kita membuat orang lain bahagia dan diri kita juga bahagia. Bagaimana kemudian kita ini berterima kasih atau sikap kita ketika menerima pertolongan dari orang lain? Yang pertama, jika kita ditolong oleh orang lain, berterima kasihlah. Berterima kasih dengan cara apa? Dengan cara memberikan ucapan terima kasih. Atau ketika kita ditolong orang, kemudian kita membalas jasanya dengan cara kita memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Itu juga satu wujud terima kasih. Kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, baik itu berupa barang maupun dalam bentuk jasa, maka berterima kasihlah atau mengucapkan terima kasih. Contohnya, kita sedang berada di kelas, kemudian teman kita membawa makanan dan memberikan makanan kepada kita. Saat kita setelah menerima makanan dari teman kita tersebut, ucapkanlah terima kasih. Kemudian dilakukan dengan apa lagi? Ya karena teman kita tersebut telah memberi kita makanan, di kemudian hari kita juga bisa melakukan terima kasih dengan cara apa? Dengan cara bergantian kita memberikan bekal kita atau makanan kita ke teman kita yang lainnya. Oke? Kemudian jika ada orang yang memberikan bantuan kepada kita atau memberikan sesuatu kepada kita, maka hargailah. Contoh, ketika Ananda semua mendapatkan atau diberikan minuman berupa minuman kemasan ya atau dalam botol, maka hargailah minuman tersebut. Caranya bagaimana? Diterima, kemudian ucapkan terima kasih, kemudian minuman tersebut dihabiskan, kemudian botolnya diletakkan atau dibuang di tempat sampah. Maka itu contoh menghargai. Contoh yang lainnya seperti apa? Contohnya, Mama pagi-pagi membuatkan sarapan untuk bekal kalian ke sekolah. Sampai di sekolah, begitu kalian buka, kalian kemudian tidak berselera dan tidak mau memakannya. Nah itu bukan contoh rasa berterima kasih. Kenapa? Karena tidak menghargai
menghargai usaha mama. Kalau mama sudah membawakan bekal yang pastinya teacher yakin kalau mama yang buatkan itu pasti enak, ya dihabiskan. Jangan sampai nanti kembali dibawa ke rumah dalam bentuk yang masih utuh atau di sekolah malah dibuang. Itu bukan contoh anak yang tahu terima kasih. Maka ketika kita mendapat bantuan atau pertolongan dari orang lain, hargailah pertolongan atau pemberian tersebut. Kemudian Ananda semua, jika ada orang yang menolong kita, usahakan agar kita membalas jasa kebaikan orang tersebut. Contohnya yang tadi teacher sudah jelaskan. Bagaimana cara membalas jasanya? Kalau teman kita kemudian menolong kita, ya di kemudian hari ketika teman kita sedang dalam masalah atau dalam bentuk mereka butuh pertolongan, maka bantulah. Kemudian balas jasa kepada orang tua. Ananda semua sudah diasuh dari kecil sampai dengan besar, maka nantinya ketika orang tua Ananda sudah menjadi tua atau sudah berusia tua, maka Ananda semua harus merawat mama dan papa. Atau ketika mama dan papa sedang sakit, Ananda semua harus merawat mama dan papa. Itu sebagai contoh wujud tanda balas jasa. Oke? Jadi Ananda semua, ketika kita mendapatkan pertolongan dari orang lain, ya, maka berterima kasihlah dengan cara ucapkan terima kasih. Jika kita mendapatkan pertolongan dari orang lain, maka hargailah pertolongan tersebut. Kemudian jika kita mendapat sesuatu dari orang lain, berterima kasihlah. Kemudian jika kita mendapat pertolongan dari orang lain, balaslah jasa kebajikan orang tersebut. Kenapa sih kita harus berterima kasih? Ananda semua, orang yang berterima kasih itu adalah orang yang selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya, atas apa yang diberikan oleh orang lain terhadapnya. Karena merasa bersyukur, karena merasa bahwa ada mereka yang peduli dengan dirinya atau kepada diri kita, maka diri kita menjadi lebih bahagia. Kemudian Ananda semua, kepada siapa sih kita harus berterima kasih? Ananda semua, kita harus berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa di dalam kehidupan kita. Kita harus berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan pertolongan kepada kita. Tentu saja di dalam kehidupan ini sesuai dengan ajaran Buddha atau sesuai dengan Buddha Dharma, maka orang pertama yang patut untuk kita berterima kasih atau membalas jasa kebajikan adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu. Kemudian selain itu kita berterima kasih kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kenapa? Karena Buddha telah mengajarkan Dharma kepada kita, mengajarkan kebaikan kepada kita yang membawa pada kehidupan kita yang lebih baik dan membawa pada pembebasan dari duka. Kemudian kita berterima kasih kepada Sangha. Kenapa? Karena Sangha telah memberikan bimbingan kepada kita. Oke, salah satu cara yang kita lakukan dengan berterima kasih kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, khususnya kepada para biku Sangha, yaitu kita memberikan persembahan di hari suci Katina, ya. Kemudian untuk berterima kasih kepada Buddha, Dharma, kita harus senantiasa melaksanakan ajaran Buddha di dalam kehidupan ini. Apa itu? Melaksanakan sila dengan baik, kemudian banyak melakukan kebajikan dan melatih diri di dalam konsentrasi dengan melaksanakan meditasi. Kemudian kita juga harus berterima kasih kepada kakek dan nenek kita, kemudian kepada saudara-saudara kita.
Kemudian kita juga harus berterima kasih kepada guru. Kenapa? Karena guru telah membimbing kita, mengajari kita, menjadikan kita tahu apa yang sebelumnya kita tidak ketahui. Kemudian kita berterima kasih kepada teman-teman kita. Kemudian kita juga harus berterima kasih kepada dokter. Kenapa? Kalau tidak ada dokter, maka ketika kita sedang sakit, kita tidak ada yang mengobati. Kemudian kita juga berterima kasih kepada perawat. Kemudian kita juga harus berterima kasih kepada pegawai atau pembantu. Kenapa? Karena mereka telah membantu pekerjaan kita, karena mereka telah bekerja untuk mempermudah di dalam kehidupan kita. Kita juga harus berterima kasih kepada sopir. Kenapa? Karena mereka kita bisa pergi ke tempat-tempat yang kita inginkan. Dengan bantuan mereka kita bisa sampai ke sekolah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Anda semua, kita harus berterima kasih kepada mereka yang bertugas sebagai tukang kebersihan. Kenapa? Karena adanya tukang kebersihan yang berada di lingkungan kita, yang membersihkan jalan dan lain sebagainya, lingkungan kita menjadi bersih, lingkungan kita menjadi sehat, ya, lingkungan kita menjadi indah. Karena apa? Karena sampah-sampah sudah tidak ada, di situ tidak menjadi sarang bagi nyamuk dan juga tidak menjadi sarang bagi bakteri-bakteri, mengakibatkan lingkungan kita menjadi bersih. Dan masih banyak lagi pihak-pihak atau orang-orang yang harus kita berikan ucapan terima kasih. Mungkin dia tidak mengenal kita atau kita tidak mengenal orang tersebut, tetapi ketika orang tersebut memberikan jasa kepada kita, memberikan kebaikan, memberikan pertolongan kepada kita, maka kita harus berterima kasih. Baik Ananda, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan untuk hari ini tentang terima kasih. Semoga Ananda semua dapat mengerti, memahami, dan kemudian melaksanakan di dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi anak yang tahu berterima kasih, anak yang tahu membalas jasa kebajikan. Dan teacher akhiri dengan Sabe sata bhawatu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo